Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sama panggilan channel di sini. Sahabat panggilan channel di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat panggilan channel, bahwa pada kali ini saya akan menyampaikan satu informasi ini ya. Informasi pengklaiman, pengakuan ini. Jadi ada barangkali ya Bani Ba'alawi lah ya, orang-orang Ba'alawi lah ini yang menceritakan bahwa dia ke Yaman katanya, kemudian di sana dia bertemu dengan naik taksi dan berbincang dengan supir taksi, menyatakan bahwa dia mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Yaman katanya. Orang Yaman ini yang berketurunan Yaman katanya ya. Entah benar atau tidak, ini klaim mereka ya. Jadi pengakuan mereka seperti itu. Silakan para sahabat yang menilai bagaimana benar atau tidak pengakuannya, benar atau tidak ceritanya seperti itu. Nah, teman-teman sendiri yang menilai. Saya pun di sini tidak bisa memberikan satu kepastian yang pasti gitulah ya. Kenapa ya? Saya juga belum mendapat satu jawaban yang pasti dari pihak lain. Akan tetapi kita juga tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ini tidak benar gitu, atau ini juga benar, tidak. Tapi ya kita cari tahu lebih banyak lah ya. Kan tetapi sebagai dasar dari permasalahannya kita ikuti penyampaian mereka sampaikan di forum umum ya, didengarkan oleh oleh jamaah para kaum Ba'alawi ya, yang mungkin saja ya bagaimana tanggapan Anda. Ya, kita ikuti saja bagaimana permasalahan yang mereka sampaikannya dan apakah jadi dasar yang benar atau yang batil gitu ya. Terserah pemirsa atau teman-teman yang menilainya. Nanti silakan kalau mau menyampaikan satu komentar ya silakan, saya tunggu. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Kita ikuti ceritanya. Jawabannya tapi pakai cerita sedikit boleh ya. Oke. Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, ada taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. So dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Supir taksi ya. Dijawab lagi sama dia, "Lah, Anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Saya adalah orang Yaman. Dia bilang, dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar. Mungkin saya diprank atau gimana? Atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil nerangkan, ini ayat Quran, dan saya cek. Betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya. Dan tafsirnya semuanya betul. Di antaranya, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam.
Nah setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Dan suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu ada suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi begitu ya teman-teman ya prosesnya, yaitu bahwasanya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum, kalau nggak salah ya tadi ya. Lalu kemudian, Nah, sahabat panggilan channel yang masih setia tentunya, demikianlah dan baru saja kita simak barangkali ya, penuturan tentang klaim bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Yaman katanya ya. Keturunan Yaman. Sedangkan kalau bagi saya baru dengar itu ya, baru dengar. Yang saya tahu keturunan dilahirkan di Mekah, wafat di Madinah aja gitu ya. Kemudian juga orangnya juga Nabi Muhammad itu kan para leluhurnya kan tinggalnya di Arab gitu ya, di Mekah gitu kan ya. Tapi untuk itu ya silakan Anda menilai sendiri dan bisa mengambil atas satu kepastian apakah ini statement mereka yang ingin merusak Nabi Muhammad ini ya. Dia mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, sekarang dia akui asal kota asalnya, ini keturunannya ini ya, udah klaim Yaman juga nih. Ini kan udah makin menjadi-jadi ini ya. Sudah mengaku-ngaku bahwa Juriyat Wali Songo ya, keturunan Yaman, Bani Alawi, ya udah macam-macam kan. Ini sangat kurang baik ini ya. Jadi seperti inilah, jangan-jangan memang inilah misi-misi mereka ya. Dan inilah yang kita perlu waspadai ya, jangan sampai merusak atau mengganggu stabilitas Indonesia ini ya, stabilitas umat di Indonesia. Hadirin, sahabat, teman-teman panggilan channel, terima kasih atas sudah nontonnya acara ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bantu subscribe, like, dan komen. Dan kalau ada selisih pendapat, beda pendapat, silakan Anda kirimkan komentar agar saya bisa mengetahui perbedaannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.